Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Handayani. Saya ketua kelompok dari kelompok 1 tugas kedua dengan anggota kelompok yaitu Cinta Ulfa, Nurmianti, dan Siti Jumriani M. Pada tugas kali ini kita akan melakukan forecast taksonomi Bloom, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu ranah kognitif yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurmianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti dengan NIM H0321542. Nah, di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membawakan tentang materi ranah kognitif. Jadi terlebih dahulu kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan ranah kognitif. Nah, ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Artinya, kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk menambah tingkat pengetahuan dan wawasan siswa terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan. Ranah kognitif mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Nah, ranah kognitif terdiri atas 6 level, yaitu yang pertama pengetahuan, kedua pemahaman atau persepsi, ketiga penerapan, keempat penguraian atau penjabaran, kelima pemaduan, dan keenam adalah penilaian. Pada umumnya, peserta didik yang ranah kognitifnya kuat dapat menghafal serta memahami definisi yang baru diketahuinya. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam mengingat teori yang baru didapatnya sangat kuat. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Cinta Ulfa mengenai ranah afektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Cinta Ulfa dengan NIM H0321341 sebagai pemateri kedua. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, watak, karakter, emosi, dan perilaku. Pada kegiatan pembelajaran, ranah afektif menjadi hal terpenting yang harus menjadi perhatian guru karena tujuan pendidikan tidak hanya mencerdaskan peserta didik, melainkan juga meningkatkan moralnya. Ranah ini dibagi ke dalam 5 aspek afektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima atau memperhatikan. Aspek ini merupakan aspek yang menekankan adanya rangsangan atau stimulus dari luar. Rangsangan ini bisa berupa masalah, situasi, atau gejala lain. Pada aspek ini, peserta didik diarahkan agar bisa menerima nilai-nilai kebaikan yang diperoleh dari pembelajaran. Misalnya, tidak pernah mencontek saat mengerjakan tugas, datang ke kelas tepat waktu, dan rajin mengerjakan PR dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menanggapi. Pada aspek ini, peserta didik bisa melibatkan dirinya secara aktif dalam suatu kejadian atau memberikan reaksinya. Contohnya, muncul keinginan peserta didik untuk mempelajari hal-hal tentang bela negara. Yang ketiga yaitu menilai atau menghargai. Pada aspek ini, peserta didik sudah mampu memberikan penilaian suatu kejadian itu baik atau buruk. Tidak sampai di situ. Setelah mereka bisa menilai sesuatu, mereka akan berusaha untuk mengimplementasikan sisi baiknya dan menjauhi sisi buruknya. Misalnya, bermula dari sekolah, seorang peserta didik mampu menerapkan kedisiplinan di rumah, masyarakat, dan dimanapun ia berada. Yang keempat yaitu mengatur. Pada aspek ini, peserta didik sudah bisa mengkombinasikan 2 nilai berbeda sehingga menjadi satu nilai baru yang bersifat universal, sehingga terbentuk perbaikan nilai secara umum. Contohnya, keikutsertaan peserta didik di ajang penegakan hukum nasional. Yang kelima yaitu karakteristik dengan suatu nilai.
Pada aspek ini merupakan tertinggi di ranah afektif karena peserta didik sudah mampu memadukan semua nilai sehingga tercermin dari kepribadian beserta tingkah lakunya. Artinya, pada aspek ini sudah tertanam nilai yang secara konsisten dan membentuk kepribadian peserta didik. Dan materi terakhir yaitu ranah psikomotorik. Kita akan dengarkan penjelasan dari Siti Jumriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jumriani M dengan NIM H0321337. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi selanjutnya, yaitu mengenai ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Berkaitan dengan psikomotor, ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Keterampilan psikomotor ada 6 tahap, yaitu gerakan refleks, gerakan dasar, kemampuan perseptual, gerakan fisik, gerakan terampil, dan komunikasi non-diskursif. Gerakan refleks adalah respon motorik atau gerakan tanpa sadar yang muncul ketika bayi lahir. Sedangkan gerakan dasar adalah gerakan yang mengarah pada keterampilan kompleks yang khusus. Kemampuan perseptual adalah kombinasi kemampuan kognitif dan motorik atau gerak. Sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan untuk mengembangkan gerakan terampil. Gerakan terampil sendiri itu adalah gerakan yang memerlukan belajar seperti keterampilan dalam olahraga. Komunikasi non-diskursif yaitu kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan gerakan. Butler membagi hasil belajar psikomotor menjadi 3, yaitu specific response, model chaining, dan rule using. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 1 mengenai apa sih itu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan selanjutnya jika ada kesalahan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.